Impian untuk memiliki rumah yang sesuai kriteria dan nyaman tapi tak boros pengeluaran tentu menjadi impian bagi semua orang. Namun, untuk mendapatkan hal itu bukan perkara mudah karena ada banyak aspek yang perlu diperhatikan. Bagi pasangan muda, membangun istana impian tentu merupakan hal yang menarik. Mulai dari aspek yang menjadi kebutuhan masing-masing, hingga membangun satu ruang yang akan dipakai bersama nantinya. Berikut tips membangun rumah impian kece tanpa kere ala biasalah anak muda. Saat ingin membangun rumah impian, tentu perkara budget sudah pasti menjadi modal awal. Mulai dari penentuan alokasi budget, perencanaan desain rumah yang diinginkan, hingga pertimbangan prioritas dalam mengisi rumah itu sendiri. Dengan melakukan perencanaan secara jelas dan teratur, tentunya kita tidak hanya menghindari pengeluaran yang berlebih, tapi juga mendapat keuntungan yang maksimal. Berikut tips memiliki rumah kece tanpa kere ala biasalah anak muda. 1. Menentukan gaya interior rumah idaman. Agar tak sering tergoda dengan barang-barang unik dan lucu, menentukan terlebih dahulu gaya interior rumah yang seperti apa yang menjadi hal yang paling utama. Salah satu yang paling favorit yakni gaya industrial dengan material dan furniture yang minim finishing. Barang-barang yang bersifat kasar dan apa adanya paling cocok untuk interior seperti ini. Untuk gaya yang lebih kalem, yakni gaya Skandinavian. Untuk membuat gaya ini semakin kuat, kita bisa mengisi rumah dengan barang berwarna netral dan terang. Lalu, memilih furniture yang sebisa mungkin tidak terlalu banyak detail. Kemudian gaya tropis. Gaya ini juga bisa menjadi pilihan yang cocok buat yang rindu dengan suasana Bali. Untuk furniture, bisa didominasi kayu dan jangan lupa menambahkan beberapa tanaman segar karena gaya tropis ini memiliki orientasi keluar ruangan. Atau memilih gaya lainnya seperti gaya Gothic, American, European, atau Oriental. Semua tergantung pada si pemilik rumah. Tentukan satu atau dua gaya saja agar tidak terlalu banyak dan membuat bingung. 2. Harus punya pacing strategy. Membuat pacing strategy atau skala prioritas, artinya pisahkan mana yang harus dikerjakan sekarang dan mana yang masih bisa diundur waktunya. Saat mengisi perabotan, prioritaskan terlebih dahulu ruangan yang tidak ada substitusinya di luar rumah, seperti kamar tidur dan kamar mandi. Hal tersebut dikarenakan skala prioritas berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pribadi. Jika suka masak, artinya kita bisa membeli kompor atau alat-alat masak terlebih dahulu. Lebih lanjut, jika lebih banyak kerja dari rumah, artinya kita bisa membeli meja dan peralatan yang mendukung pekerjaan terlebih dahulu. Usahakan segala sesuatu sesuai dengan prioritas pribadi. 1. To move in. Perabotan dasar yang membantu bertahan hidup di rumah baru, misalnya tempat tidur, toilet, kompor, kulkas, dan AC, terutama bagi yang tinggal di daerah dengan suhu yang panas. Untuk fase pertama ini, dibekal rentang waktu untuk memenuhinya antara 1 hingga 3 bulan. 2. To be nice. Keperluan yang tidak mendasar, tapi membuat hidup kita semakin nyaman. Semisal sofa, TV, dekorasi, tanaman hias, biasanya dibeli antara 2 hingga 6 bulan pertama. Yang ketiga, to be perfect. Fase ketiga ini sifatnya tersier, bisa dibeli saat kondisi keuangan memadai. Semisal kitchen set, piano, atau built-in furniture. Keperluan ini
bisa dipenuhi sampai 6 hingga 12 bulan nantinya. 3. Harus punya opsi. Sebelum membeli perabotan dan furniture, pastikan kita sudah memiliki pilihan sehingga keputusan yang dibuat jadi objektif, terutama yang berpasangan. Opsi atau pilihan itu bisa berupa jenis material, warna, ukuran, atau bahkan vendor. Dengan kita memiliki opsi, maka bisa membandingkan mana yang paling cocok dengan budget kita. Misal, saat ingin membeli pot tanaman, bandingkan 2 hingga 3 dengan bentuk atau material yang berbeda. Atau, saat akan mendekorasi bagian rumah dengan cat, bandingkan 2 hingga 3 pilihan warna. Jangan sampai menimbulkan kekecewaan nantinya. 4. Do it yourself, alias kumpulkan niat untuk berkreasi. Seringkali, beberapa barang yang ada di pasaran tidak sesuai dengan keinginan, selera, ataupun budget kita. Atau kadang malah ingin sesuatu yang custom made. Salah satu solusinya adalah dengan cara do it yourself, yakni dengan membuat kreasi sendiri sesuai dengan keinginan. Terlebih, saat ini sudah banyak tutorial yang bisa dilihat dan dipraktekkan, serta pembelian bahan-bahan juga yang tidak terlalu sulit. 5. Pilih barang yang easy maintenance. Sebelum membeli barang atau sesuatu, haruslah dipikirkan terlebih dahulu. Hal tersebut ditakutkan, kadang malah pemakaiannya bisa menjadi lebih boros. Sebelum membeli, kita bisa terlebih dahulu bertanya dan membaca mengenai perawatannya, serta cari produk yang lebih sustainable. Misalnya, antara membeli mesin cuci bukaan depan dengan bukaan atas. Coba cari tahu terlebih dahulu mana yang sesuai dengan budget kita. Lalu, berapa banyak air yang dibutuhkan setiap mencuci, serta bagaimana perawatan ke depannya. Atau misalkan sofa dengan cover yang bisa dilepas, atau sofa yang covernya tetap. Yang bisa dilepas memang dapat lebih mudah dicuci. Tetapi, sofa dengan cover tetap juga ada solusinya, yaitu vacuum cleaner. Coba tanyakan pada diri kita, mana yang lebih cocok. Jadi, semua kembali ke referensi masing-masing setiap orang. 6. Rajin mencari. Satu hal yang tak kalah penting dalam pengetahuan mengenai jenis dan spesifik produk, kita perlu rajin-rajin mempelajari dan membandingkan setiap produk agar sesuai keinginan kita. Yang terpenting, jangan sampai salah membeli dan ujung-ujungnya membuat kita yang ingin hemat budget malah jadi ribet.